Shalom, salam sehat buat saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Hari ini Selasa 9 Februari 2021, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa kiranya menyertai hati dan pikiran saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan untuk kita renungkan pada hari ini tertulis di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-25 ayat 40b. Firman Tuhan berkata demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Demikian firman Tuhan. Alkisah, ada seorang guru yang sedang bertapa di sebuah gua, dan dalam pertapaannya tiba-tiba ada seorang kepala biara yang datang menghadap kepadanya. Dia menceritakan kepada sang guru bahwa dia adalah pemimpin sebuah biara yang dulu sangat terkenal, dan banyak para calon-calon biara muda yang mau menjadi anggota biara itu. Tetapi di kemudian hari banyak orang yang tidak lagi tertarik untuk memasuki biara itu, dan tinggallah para biarawan-biarawan tua saja. Lalu si kepala biara itu berkata dan bertanya, apakah ini mungkin terjadi karena dosa-dosa yang kami lakukan sehingga tidak lagi banyak orang yang tertarik untuk masuk menjadi anggota biarawan di biara kami? Lalu sang guru menjawab, ya, dosa ketidaktahuan. Kalian tidak mengetahui bahwa salah satu dari antara yang ada di dalam biara itu adalah Mesias. Kemudian sang guru kembali melanjutkan pertapaannya dan menutup matanya. Kepala biara itu pulang dan memberitakan pencerahan yang dia terima dari sang guru kepada teman-temannya pengisi biara yang dia pimpin. Lalu semua orang mulai mengubah sikap karena mereka berpikir bahwa jangan-jangan Mesias itu adalah mereka, salah satu dari antara sahabat-sahabat mereka yang ada di situ. Lalu sikap mereka pun mulai semakin berada di dalam sukacita, ke dalam kehati-hatian, di dalam keramahan sesama mereka, karena mereka berpikir jangan-jangan teman saya yang di hadapan saya, yang ada di dekat saya adalah Mesias. Mesias ada di antara kita. Demikianlah pikir para biarawan itu. Dan hal itu mengubah keceriaan yang ada di biara itu. Sikap mereka yang kembali peduli kepada sesama mereka. Dan hal itu juga membuat banyak orang-orang lain dari luar biara itu tertarik untuk memasuki biara itu. Jemaat yang terkasih di dalam Kristus Yesus, Kristus ada di tengah-tengah kita. Yesus ada di antara kita. Apa yang kita perbuat bagi mereka yang ada di antara kita, itu menjadi perbuatan kita kepada Yesus. Itulah renungan singkat yang bisa kita ambil dari nas harian hari ini. Sebenarnya konteks nas ini adalah perkataan Yesus tentang hari terakhir, di mana Yesus akan tampil sebagai raja dan juga sebagai hakim. Yesus akan melihat para pengikutnya apakah hidup di dalam iman yang hidup atau iman yang mati. Iman yang hidup adalah iman
yang berbuat, yang peduli kepada mereka yang membutuhkan. Tetapi iman yang mati adalah iman yang tanpa perbuatan. Oleh karena itu, nats ini juga menjadi renungan bagi kita. Bagaimana dengan iman kita? Jika kita mengatakan dan mengakui bahwa kita adalah orang yang beriman, yang telah menerima kehidupan semata-mata hanya atas anugerah Tuhan, maka layaklah kita bersyukur dan menunjukkan rasa syukur itu, menunjukkan iman itu dengan kepedulian kepada orang-orang yang membutuhkan, yang ada di sekitar kita, kepada mereka yang adalah saudara-saudara bagi Tuhan Yesus, mereka yang mungkin kelihatan hina di hadapan manusia, tetapi berharga di hadapan Tuhan. Oleh karena itu menjadi salah satu perenungan, kapan terakhir kalinya kita menunjukkan kepedulian kita bagi mereka yang ada di sekitar kita. Dan marilah kita melakukannya dengan sukarela, dengan sukacita, bukan untuk mencari pujian dari hadapan manusia, tetapi semata-mata hanya untuk mewujudkan iman kita kepada Tuhan yang kita percayai. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus Yesus, mulailah dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Mulailah dari mereka yang kita kasihi, yang ada di dekat kita. Dan demikian juga menyebar kepada mereka yang Tuhan juga perhatikan. Dan kita juga harus perhatikan mereka dalam kehidupan kita. Selamat memperdulikan orang-orang yang Tuhan Yesus kasihi. Selamat memperdulikan saudara-saudara Yesus yang hina. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang kami dengarkan hari ini, yang mengetuk hati kami, yang mengingatkan iman kami supaya berbuah, bertumbuh, menunjukkan perbuatan yang Tuhan kehendaki, sehingga setiap perjalanan kehidupan kami itu semua demi kemuliaan nama Tuhan saja, menyenangkan hati Tuhan dengan menyenangkan hati sesama kami, terlebih mereka yang membutuhkan pertolongan kami. Oleh karena itu Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Kami serahkan hidup kami hari ini, pekerjaan kami, keluarga kami, hanya ke dalam tangan Tuhan saja. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin.